Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات minal muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan untuk junjungan kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, kepada keluarganya yang mulia, anak dan keturunannya, serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang menapaki jejak mereka, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah kekuatan, semangat, istiqamah di dalam menjaga diri kita, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan pagi ini kita akan membaca sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr yang berbicara tentang ada 10 kunci atau sebab meraih lapangnya dada. Mudah-mudahan pertemuan ini dan pertemuan berikutnya bisa kita jadikan sebagai salah satu tempat untuk kita mendapatkan ilmu agar hari-hari kita semakin baik dan usia kita semakin bermakna di dalam menjalankannya, dan mudah-mudahan senantiasa kita isi dengan lembaran-lembaran kebaikan yang mudah-mudahan akan kita dapatkan nanti pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada pertemuan pagi ini kita mengambil sedikit muqaddimah dari apa yang ditulis oleh beliau. Sesungguhnya insyirah as-sadr, lapangnya dada, adalah salah satu tujuan yang mulia dan sesuatu yang sangat agung yang mana setiap manusia ingin memilikinya. Insyirah as-sadr, lapangnya dada, adalah salah satu sebab yang paling utama di mana
kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas semua yang Allah berikan kepada kita. Insyirah sadar, lapangnya dada, adalah kunci utama agar kita bisa senantiasa bersabar di dalam melakukan kebaikan-kebaikan serta meninggalkan keburukan-keburukan, karena kesabaran adalah pintu kesuksesan kita di dalam kehidupan dunia ini. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita insyirah sadar, lapang dada kepada salah satu hambanya, maka ini merupakan pertanda bahawa sesungguhnya Allah ingin memudahkan urusan kita, memberikan jalan yang sangat baik untuk kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, ketaatan dan berbagai macam bentuk amal yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa konsisten selalu berada di atas kebaikan tersebut. Adapun jika Allah Subhanahu wa taala menyempitkan hati seorang hamba, kebalikan daripada insyirah sadar, maka urusan tersebut akan menjadi kacau, urusan tersebut akan menjadi sulit sehingga dia tidak bisa fokus di dalam menjalankan pekerjaannya, menjalankan aktivitasnya sehari-hari, sehingga dia selalu merasa khawatir, dibebani oleh perasaan-perasaan yang tidak enak, sehingga dia tidak banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Inilah betapa pentingnya kita memiliki rasa dada yang sangat lapang, karena itu merupakan jalan kebaikan dan dia merupakan kunci utama untuk melakukan amal saleh. Karena betapa sulitnya seseorang untuk melakukan kebaikan-kebaikan apabila hatinya dirundung rasa kesedihan, rasa masalah, kekhawatiran yang berkepanjangan, dan rasa takut yang tidak beralasan. Dan ini semua akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala apabila kita mencoba untuk memahami sebab-sebab yang telah ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala ini. Kemudian di dalam muqaddimah ini Syekh Abdul Razak juga menyebutkan tentang makna yang dimaksud dengan insyirah sadar itu seperti apa, yaitu insyirah sadar di mana irtiyah, at-tuma'nina, rasa lapang dada, rasa puas dan rasa tenang, dan hilang darinya rasa hati yang terus menerus hilang darinya rasa kekeruhan, hilang darinya rasa kegundahan, dan hilang darinya rasa yang menyempitkan dadanya, dan dia merasa bahagia di dalam kehidupan yang mulia. Bahwa insyirah sadar sekali lagi merupakan salah satu bentuk rasa puas, rasa tenang, dan hilangnya rasa tidak nyaman di dalam hati seorang hamba. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah, bahwa lapang dada adalah sebab terbesar di mana seorang mukmin akan mendapatkan pertolongan dan mendapatkan jalan yang mudah untuk mencapai tujuan dan meraih semua keinginan-keinginan yang telah diharapkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk pergi menemui Fir'aun dalam rangka mendakwahinya, memberikan peringatan kepadanya agar bisa kembali kepada agama Allah dan bertaubat dari kecongkakan dan kesombongannya, maka Nabi Musa alaihissalam mengangkat wajahnya kepada Allah ke langit dengan seraya berdoa kepadanya, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah semua urusanku. Dalam permintaan Nabi Musa alaihissalam ada dua hal agar Allah lapangkan dadanya.
dan agar Allah mudahkan urusannya. Bukankah mendakwahkan kepada orang, memberikan peringatan kepada orang membutuhkan dada yang sangat lapang, membutuhkan hati yang sangat tenang, hilang kegundahan dan kekhawatiran, karena sesungguhnya menyampaikan kebenaran membutuhkan ketenangan jiwa sendiri. Serta kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyampaikan kebaikan, mendakwahkan amal saleh, maka kita berharap taufik dari Allah agar Allah mudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala bentuk fitnah, dijauhkan dari segala bentuk tuduhan-tuduhan yang buruk, dijauhkan dari segala bentuk ancaman-ancaman. Ketika kita menyampaikan sesuatu di dalam kehidupan kita, kita membutuhkan dua hal ini, sebagaimana Nabi Musa meminta kepada Allah di saat mendakwahkan Fir'aun, yang mana Allah katakan dalam ayat yang mulia ini, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Allah juga mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah menghadapi ujian yang sangat berat, berbagai bentuk ancaman datang kepadanya, ancaman fitnah dituduhkan kepadanya, sebutan nama-nama yang tidak bagus diberikan kepadanya. Maka di saat sulit seperti itu, di saat-saat yang sangat membutuhkan pertolongan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayatnya, ya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Disinilah baginda kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan nikmat yang sangat agung, tujuan yang sangat mulia, kebesaran yang luar biasa yang Allah berikan kepadanya, di mana Nabi Musa alaihi salam datang kepada Allah meminta agar Allah lapangkan dadanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah kelapangan dada sebelum Nabi kita alaihi salatu wasallam meminta kepadanya. Dari kedua ayat yang mulia ini, ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, maka hakikat insyirah sadar sebenarnya adalah sumbernya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mencari jalan agar hati kita lapang, agar dada kita lapang, maka harus segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, mulai dari cara untuk mencari nafkah dan bekerja untuk menghidupkan keluarga kita, mulai dari urusan ilmu yang kita butuhkan, mulai dari urusan pekerjaan, mulai dari urusan mengurusan anak dan keluarga kita, ataupun mungkin mengurusi pekerjaan kita, amanah yang Allah berikan kepada kita, maka kita butuh kepada insyirah sadar. Kemana kita mencari? Harus kita minta kepada sang pemilik itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ya, lapangnya dada itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, jika ada orang yang menyanyiakan nikmat lapang dada tersebut, maka akan mudah baginya terjerumus kepada kesesatan, sebagaimana lapangnya dada adalah kenikmatan yang paling utama dan menyanyiakan adalah seberat-berat ujian baginya. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya Syekh Abdul Razak menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan untuk meraih ya insyirah sadar. Beliau menjelaskan tidaklah mungkin kita memperoleh kedudukan yang agung kecuali dengan memperhatikan agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dengan sebenar-benar perhatian. Kalau kita ingin mendapatkan hati dan dada yang lapang, maka kita harus konsisten, kita berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, serta kita menjalankan dengan sebaik-baiknya. Setiap orang harus bersemangat istiqamah menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala serta berkomitmen untuk menjalankannya
apa yang telah Allah perintahkan kepadanya. Maka dengan demikian insya Allah dia akan layak untuk mendapatkan lapang dada sesuai dengan apa yang dia perbuat. Dan sesungguhnya lapang dada itu adalah hasil daripada amal-amal yang telah ia lakukan. Sejauh mana komitmen seseorang terhadap agama ini, insya Allah sejauh itu pula lah ya Allah berikan rasa lapang dada yang sangat luar biasa pada dirinya. Oleh itu, seluruh sebab yang akan mengarahkan kita untuk mendapatkan lapang dada bermuara kepada dua poin penting. Yang pertama adalah lapang dada tidak akan bisa kita raih kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala serta petunjuknya. Kemanapun kita akan mencari, kemanapun kita akan berlari untuk mencarinya, kita tidak akan memperolehnya kecuali atas taufik Allah tabaraka wa taala dan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Yang kedua, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah datang kepada seorang hamba kecuali dengan cara menjalankan syariatnya, konsisten di atas agamanya, di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Inilah dua kunci di mana seseorang akan mendapatkan insyirah as-sadar. Yang pertama adalah kita mendapatkan atas taufik dari Allah dan pertolongannya. Yang kedua, kita dapatkan dengan cara menjalankan syariatnya dan menjalankan perintah-perintahnya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Maka kedua hal ini merupakan intisari dari pembahasan lapang dada yang akan disampaikan oleh beliau, karena sejatinya hati kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dapat membolak-balikkan hati kita sesuai dengan kehendaknya. Sehingga Ummu Salamah radhiyallahu taala anha menyatakan bahwa di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Inilah doa yang sering diulang-ulang Rasulullah. Inilah doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah yakin di mana hati kita ini berada di tangan Allah tabaraka wa taala. Hari ini, di pagi ini dia bisa baik, bisa beriman, iman yang kokoh, semangat ibadah tinggi, namun bisa jadi di sore hari dia berubah dari apa yang ada, dari kondisi yang dihadapi di pagi hari. Maka ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, perbanyaklah meminta kepada Allah yang memiliki hati kita, yang memiliki raga kita, dan dia yang menciptakannya. Maka ikhwani, mari kita perbanyak membaca doa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa yang Allah taala kehendaki akan terjadi ya ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada kita, maka sesuatu itu akan mudah dan sesuatu akan sangat ringan untuk kita dapatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan faman yuridillah ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sebagaimana di dalam ayat ini Allah jelaskan, barang siapa yang Allah kehendaki baginya hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Jadi ketika kita mendapatkan lapang dada tersebut, maka jalannya adalah jalan agama yang mulia ini. Jalannya adalah jalan tauhid, jalannya adalah jalan syariat yang sangat hanif ini. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kokohkan kita di atas agama yang mulia ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala pernah menyebutkan inna halal abdi fil qabri ka halil qalbi fis sadr na'iman wa adzaban wa sijnan wa intilaqan. Beliau mengatakan keadaan seorang hamba di alam kubur itu seperti keadaan hati di dalam dada.
baik itu merasakan kenikmatan ataupun kesengsaraan, merasakan ketenangan ataupun rasa kebebasan. Nah, barang siapa yang dadanya terasa sempit dan sesak karena menjalankan agama yang mulia ini, maka begitu pula lah keadaannya di alam barzakh nanti. Akan sempit dan sesak pula. Akan sempit dan sesak pula. Karena kondisi jiwa di dunia ini tidak menerima agama yang mulia ini, tidak menjalankan sepenuh hati, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, barang siapa yang dadanya lapang serta menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka Allah akan melapangkan kuburannya. Ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah beberapa muqaddimah yang disampaikan di dalam kitab tersebut yang insyaallah ta'ala bisa kita pahami dan bisa kita ambil ibrah dari apa yang telah disampaikan tadi. Dan insyaallah tabaraka wa ta'ala kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan dada kita dan lapangkan dada keluarga kita serta anak-anak kita untuk kebaikan, untuk amal saleh, untuk segala apa yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak ada yang kita inginkan, tidak ada yang kita harapkan dari perjalanan kita kecuali di mana Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukan amal-amal yang telah digariskan Allah subhanahu wa ta'ala, serta kita diberikan istiqamah, kekuatan, semangat di dalam mengawal hari-hari kita agar tidak terbuang pada sesuatu yang tidak bermanfaat, karena meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah tanda di antara baiknya Islam seseorang. Sebagaimana baginda kita alaihi salatu wassalam menyebutkan, mengatakan ya, bahwa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu adalah tanda di mana baiknya agama seseorang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang lapang dadanya dalam menjalankan syariat ini dan komitmen di atas agama ini, dan lapang dada kita di dalam menjalankan ya seluruh apa yang telah Allah perintahkan dan seluruh apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari-hari ke depan bisa kita pelajari satu persatu dari sebab-sebab di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan dada kita jika kita berusaha untuk menjaga dan menjalankan poin-poin yang akan kita pelajari. Wallahu ta'ala alam. Ini sebagai muqaddimah. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala dan diberkahi hari-hari kita dan waktu-waktu yang akan kita lewati bersama. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Allah satukan hati kita dalam keimanan, Allah satukan hati kita di dalam taufik hidayahnya, dan Allah senantiasa menjaga lisan-lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik, dari tuduhan-tuduhan ataupun dari kata-kata yang akan menjadi sebab terjadinya permusuhan dan fitnah di antara kaum muslimin. Hendaklah kita sekali lagi menjaga diri kita dan lisan kita agar tidak menyampaikan sesuatu yang tidak mendatangkan fitnah dalam kehidupan di masyarakat, baik itu dalam skala para dai ataupun skala ya, para kaum muslimin secara umum, ya, bahwa apapun yang kita lihat dan apapun yang terjadi, hendaklah senantiasa kita mencoba untuk menjaga lisan dan berdiam diri sampai kita tahu sesungguhnya yang terjadi. Sehingga apabila lisan ini tidak kita jaga kaum muslimin, maka itu akan menjadi sebab, akan pertama di mana kita dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sebab di mana Allah akan mengazab dirinya, waliyadzubillah. Karena Nabi mengatakan betapa banyak orang yang berkata tanpa dia sadari perkataan itu, sehingga itu menjadi sebab di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengazabnya. Namun ketika al-kalimah at-tayyibah diucapkan oleh seorang mukmin, disampaikan dan dilontarkan, ya, maka dia tanpa ia sadari sekalipun bisa jadi menjadi sebab di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan rahmat dan ridha kepadanya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa memberikan kata-kata yang baik kepada saudara kita
dan memberikan kalimat-kalimat yang indah untuk menenangkan hatinya, dan mudah-mudahan kaum muslimin disatukan dalam kebaikan dan dijauhkan dari segala bentuk pertikaian dan perpecahan. Dan cara untuk kembali kita bersatu adalah berada di atas manhaj yang benar dan di atas agama yang sahih, di atas pemahaman yang telah dimiliki oleh para as-salafus salih, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Mereka lah orang yang paling baik, mereka lah orang yang paling takut kepada Allah, dan mereka lah orang-orang yang senantiasa menjaga diri dari segala apa yang dimurka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak mereka dan bisa kita mencontoh kehidupan mereka. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.